ini kan sebagian dikabulkan. Mungkin komentar atau tanggapan jenengan semacam apa? Oh, komentar dengan dikabulkannya gugatan saya, ya saya jelas merasa senang karena ya apapun ini usaha yang telah saya dan rekan-rekan saya perjuangkan ya dalam rangka untuk menguji atau mengetes ilmu yang telah saya dapatkan juga dalam masa kuliah, ya saya senang dengan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut. Pas yang digugat itu apa sih pas kemarin? Oh, kemarin itu kan perihal batas usia wapres dan cawapres kan. Cuma yang kebanyakan menggugat usianya, tapi yang saya gugat di sini adalah jalan alternatif yang dapat dibuka karena saya turut prihatin karena banyak orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk maju tapi masih terhalang batas usia. Jadi pokok dari gugatan tersebut adalah memberikan jalan alternatif berupa pengecualian atau yang berpengalaman telah menjadi kepala daerah maupun di sebagai gubernur maupun wali kota atau bupati. Ini kan juga dianggap sebagai langkah untuk memuluskan Mas Gibran sebagai cawapres. Oh. Apa Mas juga seperti apa atau mungkin sejak awal memang sudah ada rencana seperti itu Mas? Kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi Pak. Nah setelah ini langkah selanjutnya apa Mas? Maksudnya langkah selanjutnya Ini kan sudah berhasil. Apakah harapannya seperti apa gitu? Oh, harapan ya kalau mau dibuat jalan untuk Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi. Udah finish. Tadi kan salah satu alasan dasar kan agar anak muda kemudian mereka yang sudah menjadi kepala daerah bisa maju. Nah, itu sebenarnya latar belakang yang mendasari untuk maju kemarin itu apa? Melihat saya sebenarnya ingin melihat bagaimana politik di Indonesia nanti ke depannya lebih dinamis. Nggak cuma itu aja juga. Ya mungkin lebih banyak varian juga sih. Kalau ide awal menambahkan poin pernah menjadi kepala daerah itu berdasarkan apa? Itu hasil diskusi sama kuasa hukum juga. Ya berjalan dengan sendirinya nanti juga ada lah nanti. Artinya kalau sudah dipandang mampu sebagai kepala daerah bisa menaikkan ke level selanjutnya dalam hal ini presiden atau wakil presiden. Itu nanti mungkin bisa dijawab aja ya kuasa hukum aja ya Pak. Mas, kalau tadi kan dibilang bahwa pengen berlaku tidak hanya untuk Gibran, berlaku untuk semuanya. Tapi kalau yang itu kenapa menggugatnya alternatif, bukan angka 40 tahunnya yang digugat kan berlaku untuk semua, berarti tidak harus pernah menjadi kepala daerah gitu. Oh ya, sekali lagi kan itu MK kan di dalam putusannya mereka bilangnya ini bukan ranahnya kalau bicara soal umur. Jadi alternatif yang dibuat di sini ya memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang mungkin berpengalaman di dalam bidangnya, yang pernah menjabat juga sebagai wali kota maupun gubernur maupun bupati juga. Mungkin kedepannya ini bisa digunakan nggak cuma nanti 2024 nanti, kedepannya masih bisa digunakan selama masih negara ini masih berdiri agar ya lebih dinamis, lebih variatif nanti politiknya. Mas, ini syarat pernah menjadi kepala daerah itu cuma memberi jalur alternatif. Sebenarnya jenengan pengen membuka batas minimal usianya, tapi karena MK pernah mengatakan itu apalagi Pak Mahfud barangkali pernah mengatakan itu open legal policy, kemudian jenengan membuka jalur alternatif tadi atau gimana? Kalau itu hasil diskusi sih, lebih ke hasil diskusi sama teman-teman kuasa hukum juga. Tapi sebenarnya kalau bisa dibuka batas minimalnya, jenengan lebih suka itu Tanpa ada syarat alternatif. Tanpa ada syarat. Kalau saya mungkin lebih cocok yang ini sih, lebih yang ya biar tetap 40 tahun, ada syarat pengecualian, biar ada dua jalan juga.
Mas, mungkin bisa diceritakan awalnya itu seperti apa sih sampai bisa menghasilkan seperti itu? Gimana Awalnya kok bisa Awalnya memberikan keberatan. alternatif seperti itu? Oh. Awalnya tuh dimulai dari apa? Diskusi ya antar diskusi, atau gimana gitu? diskusi sama kuasa hukum sih lebih tepatnya. Ya, Lalu kan saya dulu ini saya statusnya magang di Kartika. Jadi ya banyak diskusi sama orang-orang sana juga, dapat support juga ya. Makasih lah buat semuanya pokoknya. Tapi juga terpengaruh adanya pemberitaan kemarin itu juga kan Mas untuk maju Pemberitaan yang mana? yang terkait usia sebelum 40 tidak bisa mencalonkan. Oh, itu sesudah itu atau sebelum itu jenengan mengajukan gugatan itu? Pak, kalau pasnya itu saya kalau masalah tanggal ini saya kurang sebenarnya. Mungkin tanya kuasa hukum lebih tahu. Sempat diskusi dengan Bapak juga Mas barangkali. Bapak itu malah apa ya? Itu kayaknya kurang relevan. Kalau Bapak masalah ini soalnya ya niat saya sendiri aja. Atau Ya, mungkin pengen ngetes ilmu gitu kan. Ah, Nggak ada campur tangan Bapak sama sekali. Kasih masukan gitu atau bagaimana? ya enggak lah. Tapi sempat minta pendapat sama Bapak terkait mau mengajukan. Ya Nah. pokoknya enggak relevan lah saya Bang mau jawab itu. kalau proses diskusinya kapan itu, Mas? Itu masalah tanggal mungkin kapan ya? Bulan apa gitu? Berapa lama Bulan mungkin? sebelum September itu apa? Agustus Septemberan mungkin. Di bulan-bulan itu ya berarti ya. Udah ramai pembicaraan terkait. Saya agak lupa sebenarnya soal masalah hari tanggal ini pikun saya. Itu makan berapa lama Mas diskusinya? Itu sebenarnya mungkin sebenarnya idenya nyeletup itu cuma sehari 2 hari, tapi nanti kan masih nyusunnya panjang ya mungkin lumayan lah, lupa. Berbulan-bulan. Nggak sampai setengah tahun yang pasti. Tapi perannya lebih banyak jenengan atau kuasa hukum untuk menyiapkan gugatan? Kalau soal nyumbang peran itu kita nggak bisa jawab nih Mas. Kan ya kalau saya mungkin pengen merendah ya pengen ngomongnya kuasa hukum lebih banyak. Tapi ide awal dari Anda. Hah? Tapi ide awal Ya 50-50 anggap aja gitu. Alasan mengajukan gugatan ke MK Mas, alasan dari Mas. Oh, alasannya mungkin saya ya tadi prihatin kepada orang-orang yang berkapasitas cukup tapi terhalang oleh batas usia. Ya mungkin sama ya keduanya ngetes ilmu tadi udah itu aja. Tapi kalau sosok-sosok muda yang menurut Mas punya kapabilitas cuma terganjal usia itu yang ada di sekarang siapa kan yang disebut terus Mas Gibran ya? Ya karena kan saya orang Solo otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak tapi saya ya kurang tahu lah. Kalau saya kan merasakannya yang di Solo aja. Artinya jadi kan juga melihat Mas Gibran ini punya sepertinya bisa. Ya sepertinya bisa. punya potensi seperti Ya. itu ya. Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu Mas Gibran ya. Gimana? Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu. Enggak. Cukup. Pernah komunikasi dengan Mas Gibran? Atau pas saat acara pernah ketemu? Sama sekali enggak. Ketemu kenal pun enggak. Berkomunikasi Paling di dari media sosmed. aja berarti ya. pernah, ya. Ketemu langsung gitu. Enggak pernah. Umur berapa sekarang Mas? Gimana? Umurnya sekarang 23 saya sekarang. 23. Jurusannya apa Mas di Gimana? kampus di kuliah? Jurusannya? Ini jurusan ilmu hukum. Ilmu hukum Unsang ya? Unsang. Nanti rencananya setelah lulus mau jadi pengacara atau bagaimana? Ya, saya nanti mau jadi pengacara mau ke Kalimantan. Mas, proses pengajuan ini berapa lama kemarin? Tanya kuasa hukum sendiri. Kalau Masnya sendiri mulai dari awal itu sampai menggandeng kuasa hukumnya dan kelanjutannya itu seribet apa kemarin? Enggak ribet sih soalnya kan itu tempat saya magang juga, jadi berjalan dengan sendirinya. Saya kasih kuasa aja tanggalnya ini lupa ini. Itu di tengah nyiapin pernikahan juga ya berarti? Iya ini baru ini tadi habis dari tempat
calon bapak mertua ya mampir ke sini kan wartawan banyak yang nyari, kalau mau buat video kayaknya repot deh nanti. Oke. Mas, kalau dari Mas sendiri melihat ini prestasi nggak sih, Mas? Kalau saya menanggapinya lebih ke positif aja sih, nggak ambil negatif soal saya yang membuat polemik ini. Saya berharapnya ini menjadi lebih dinamis, jadi lebih bervariatif, nggak di tahun 2004 nanti doang, tahun-tahun berikutnya lebih banyak lagi pilihan, lebih banyak anak muda lagi yang berpotensi lebih. Jadi ya saya berharap ini menjadi sesuatu yang memberikan dampak positif aja. Oke. Kalau tadi kan karirnya pengen pengacara nih, Mas. Dengan ini di posisi semuda ini bisa gugatannya lolos, ini jadi sebuah achievement ya oke lah ya. Mas, selama proses pengajuan gugatan kemarin ada mungkin semacam intimidasi atau intervensi dari pihak-pihak tertentu? Nggak ada ya? Lancar berarti ya? Alhamdulillah lancar sampai putusan pun nggak ada intervensi. Kalau peran Bapak? Gimana? Peran Bapak ada nggak sih? Enggak. Ada. Tadi pas ngikutin sidang dari awal sampai akhir ya, Mas? Saya kebetulan keluar jam 4:30-an, belum sampai selesai yang pendapat yang setelah amar. Saya udah ngikutin beberapa, soalnya ke tempat calon bapak mertua tadi. Tahunnya pertama gimana ceritanya? Tahunnya Gimana kan permohonannya diterima itu tahunnya pertamanya berarti pas lagi ya? Ya pas lagi di sana. Udah masih di sana, saya pas pembacaan amar itu saya masih di sana. Ikut sidangnya di UNS tadi di ya? UNS, ya. Cuma setelah amar selang mungkin setengah jam atau 1 jam saya keluar. Yang ngasih tahunya dari mana, Mas? Dari baca berita atau ada yang ngasih tahu atau lanjut ikut sidang lagi? Ikut sidang kan? Oh, ikut lagi. Sampai pembacaan putusan tapi nggak sampai penutupan sidang. Kan tadi setelah amar ada pendapat yang hakim yang lain itu, yang itu saya nggak, kebetulan belum bisa mengikuti cuma sampai amar aja. Mas, ini pandangan Mas tentang sosok Mas Gibran Kurang kali Mas, saya lebih ke apa ya, karena Solo ini jadi lebih maju, saya memandang sosok Mas Gibran ini mungkin lebih ya menurut saya berpotensi aja gitu. Dampak yang paling dirasakan apa, Mas, setelah kepemimpinannya Mas Gibran ini? Pembangunan banyak, birokrasi jadi bagus, ya macam-macam lah. Ya kalau itu tanya Mas Gibran aja. Yang dirasain Mas sebagai warga gitu maksudnya? Mas Gibran sama Pak Prabowo berdampingan cocok nggak kalau menurut saya kurang relevan kayaknya kalau itu, Pak. Nggak relevan sih sebenarnya. Sebenarnya relevan sih, Mas. Menurut kita antara anak muda dan ya, tapi saya kan enggak, ini kan wawancaranya seputar putusan ya kan. Saya nggak mau mengomentari soal itu, Pak. Oke. Dengan putra Pak Boyamin keberapa? Dari berapa bersaudara? 5. Nomor pertama ya? Nomor 2? Oh, 1. Mas, kalau yang tadi kan saya ngobrol sama Pak Arif juga, itu ada 2 gugatan ya sebenarnya. Sama yang satu adiknya kan? Ya, adiknya. Oh, adik kandung? Ya. Adik pas? Ya, kebetulan kan yang adik saya ini mahasiswa UNS. Oh. Emang dari keluarga basic yang hukum gitu, ahli hukum gitu atau seperti apa keluarganya? Kawan lahir mungkin. Tahu tiba-tiba ya jadi gini aja. Berarti bapaknya nggak kuliah di hukum ya dulu ya? Bapak kayaknya lulusan UMS. Oh, UMS. FH. Ada nomor 2 berarti. Setelah Mas Almas, Ya. Siapa Mas? Arkan. Arkan itu berarti jenengan nomor 1, Mas Arkan nomor 2. Berarti urutan Mas ya. Kalau yang itu belum ya Mas tadi? Tadi udah ditolak. Ditolak ya. Berarti yang lolos baru jenengan. Soalnya